نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan kita pada hari ini untuk berjumpa kembali. Ini takdir Allah, walaupun ibu-ibu tadi kaget ya. Rasanya bukan jadwal kami di sini ya. Tapi aku masuk di grup, pikir ngaji hari ini yang ke-20 di grup 26 unit 26. Insyaallah ini takdir yang baik. Rabbana ma khalaqta hadza batilah. Jangankan yang kita terima itu sesuatu yang baik seperti ini ya, yang kita alami sesuatu yang baik ini sangat baik. Pengajian ini adalah kebaikan ya, yang sudah pasti dapat pahalanya. Jangankan yang seperti ini, tiba-tiba kita mendapatkan sesuatu yang membuat hati kita susah ya, membuat diri kita ini sedih, sakit misalnya sekalipun, maka ketika itu kita alami ya, berarti itu sudah jadi takdir kita, dan yakinlah itu takdir yang baik juga bagi kita. Pasti ada hikmah di balik kejadian atau takdir itu. Rabbana ma khalaqta hadza batila ya, tidak ada yang Allah ciptakan itu yang sia-sia ya. Jadi ketika bencana sekalipun, misalkan yang baru-baru ini membuat kita sedih juga, pilu ya, kesian dengan saudara kita di Cianjur, itu juga takdir ya. Itu kan sesuatu yang sudah terjadi. Itulah takdir namanya, qadarullah, kehendak Allah Subhanahu wa taala kepada saudara-saudara kita di sana. Dan walaupun mereka banyak yang kesusahan ya, tetapi pasti ada hikmah di situ. Pasti ada pelajaran di situ. Setidaknya semakin Allah menginginkan saudara-saudara kita di sana, dan kita juga yang ada di sini yang melihat kejadian itu semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendekatkan diri kepada Allah, berharap agar bencana segera diangkat, dihilangkan. Kita ketika mendengar kejadian itu, kita mendekatkan diri kepada Allah. Apa tujuan kita? Yang jelas adalah kita minta agar kita dilindungi dari mengalami peristiwa yang sama dengan saudara-saudara kita itu. Memang terkait kejadian gempa bumi itu ya, ada doanya Bu Ibu. Mari kita amalkan sebelum terjadi gempa bumi di kita. Kita jangan merasa aman Bu Ibu ya. Kita aman dari gempa. Kabarnya beberapa waktu yang lalu di Lahat pernah baru-baru ini ada terjadi gempa, walaupun gempanya tidak besar ya. Lahat ke sini lah Barak namanya kan. Nah, salah. Ini ada doa Nabi Musa alaihissalam Ibu. Silakan dibuka dulu ayat 155 156. Halaman 169 surat Al-A'raf. Iya, coba yang bawa Quran dulu. Ya. Surah Al-A'raf. Itu di Quran kamu itu kan ada pasti. Surah Al-A'raf ayat 155 sampai dengan ayat yang ke-156. Itu ada doa Nabi Musa alaihissalam ketika gempa bumi Allah timpakan kepada Bani Israel. Ya. Kalau kita baca Ibu dari ayat 140 Al-A'raf ini. Ayatnya Bu 155. Nah, ayat 155. Wow. Silakan dibuka dulu. Halaman kalau Quran yang terjemah itu 169 tuh. Halaman 169 kalau yang terjemahan,
Kalau yang tidak terjemahan barangkali mungkin agak beda halamannya. Tapi cari baik surat Al-A'raf, surat ke-7. Surat Al-Maidah yang kamu baca tadi, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dini. Tadi ada yang baca kan? Fasawfa yu'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna azillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin. Itu tadi surah Al-Maidah 54 kalau salah ya. Nah, setelah Al-Maidah, Al-An'am, baru Al-A'raf. Nah, halaman 169. Kalau kita baca terjemahnya mulai dari ayat ke 140, Ibu-ibu ya, 142 tepatnya, bukan tepatnya, 141 tepatnya. Itu Allah menceritakan tentang kisah Bani Israel. Ya. Asal usul atau sebab musabab Bani Israel ditimpa bencana gempa bumi yang dahsyat sampai semua orang Bani Israel itu, khususnya 70 orang gitu ya, yang diajak oleh Nabi Musa untuk bertaubat ke Bukit Tursina itu mengalami bencana hebat besar ya, sehingga mereka mati, sehingga mereka binasa seluruhnya, mati galau Ibu. Bani Israel itu mati galau ya, kecuali ya yang apa namanya itu kayak Nabi Musa yang pasti kan, Nabi Harun kan seperti itu. Nah, dengan kuasa Allah Taala, ibu-ibu yang dirahmati Allah, setelah Nabi Musa berdoa yang tadi disebut ayat 155 156, Allah pertama hentikan bencana itu. Yang kedua, yang mati tadi dibangkitkan lagi oleh Allah SWT, dihidupkannya lagi. Ya, berkat doa Nabi Musa alaihissalam ya, ibu ya. Nah, sebab terjadinya gempa itu adalah, sebab utamanya adalah ketika Nabi Musa alaihissalam kembali dari Bukit Tursina, menerima wahyu, mendapatkan Taurat ya. Kemudian dia balik dengan senang, dengan gembira, ragap atau gitunya ya. Apa senang hati karena menerima Taurat itu senang. Wah, ini panduan luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala untuk Bani Israel khususnya. Nah, dia sudah membayangkan sesuatu yang luar biasa dalam pikirannya ketika ketemu dengan umatnya itu. Tetapi ternyata ketika pada saat dia balik dari Bukit Tursina itu, dia melihat kenyataan yang berbeda dari bayangan dia. Yang tadinya senang gembira berganti dengan kesedihan dan kemarahan besar hebat. Apa yang terjadi yang dilalui Nabi Musa? Ya, nanti kita akan baca kisah itu, yaitu di Al-Baqarah nanti ya. Tapi di Al-A'raf ini tidak Allah ceritakan detailnya adalah nanti di surah Al-Baqarah. Itu umat Nabi Musa itu, Bani Israel sedang menyembah patung anak sapi. Yang kisah penyembahan detail dari sejarah ngapo bisa ada patung anak sapi itu ya, itu Allah ceritakan nanti di surat Al-Baqarah. Nah, jadi syirik kepada Allah SWT, menyembah patung anak sapi yang memang hebat. Patung anak sapi itu lain dari patung-patung yang lain. Satu dari emas, yang kedua bisa berbunyi, bersuara seperti suara sapi melengung. Ya, mana suara sapi itu? Nah, seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi membuat heran, takjub Bani Israel itu. Sehingga kemudian oleh As-Samiri yang sekarang dapat gelar dari Allah ya, dalam Al-Quran namanya Dajjal ya. Samiri itu dulu nama aslinya adalah Samiri. Ya, nama gelarnya adalah Dajjal. Ya. Sama cak dulu iblis nama aslinya. Lalu dapat gelar setelah dia tidak taat namanya setan. Nah, ini seperti itu. Nah, Allah Ta'ala dia menyembah patung anak sapi. Dia mengajak Bani Israel untuk menyembah patung anak sapi. Nah, Nabi Musa marah. Yang pertama dimarahi itu adalah Harun, karena Harun itu dianggap tidak amanah selama kepergiannya ke Bukit Tursina ya, menerima wahyu Taurat tadi, dia titipkan Bani Israel kepada Nabi Harun. Ternyata Nabi Harun tidak mampu ya, mengemban amanah itu menurut Musa ya. Dia mengabaikan atau dia tidak menjaga Bani Israel sehingga Bani Israel itu menyembah patung anak sapi. Tapi kata Nabi Harun, aku biar ke baik, kata kalau bahasa dosun gitu ya. Bukan aku miar ke baik, wahai Musa, aku sudah berusaha untuk mencegah mereka dari penyembahan berhala itu. Tetapi omonganku tidak didengar oleh mereka. Ya, mereka tidak takut. Ya, bahkan aku hampir saja dibunuh oleh mereka.
Maka berhentilah engkau dari memarahiku, wahai Musa. Jangan sampai dilihat oleh orang-orang kafir itu kau marahi aku, sehingga mereka ketawa, Bu. Sehingga mereka tertawa, senang melihat, nah, awak dua beradik berbalah, nah, awak dua beradik bermusuhan, bertengkar. Itu dalam Al-Quran menceritakan seperti itu. Nanti kamu baca baik. Ya. Nah, jadi lalu kemudian Nabi Musa alaihissalam berhenti memarahi Nabi Harun alaihissalam, bahkan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di ayat yang surah Al-A'raf ini, Ibu, nanti kamu baca di rumah. Doa untuk Harun, Nabi Harun alaihissalam. Apa doa Nabi Musa alaihissalam? Rabbi firli wali akhi wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin. Itu kalau nak dilihatnya doanya itu adalah di ayat yang ke-151. Nah, itu doa Nabi Ibrahim kepada Nabi Musa kepada Nabi Harun. Rabbi firli wali akhi wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin. Sudah ketemu ayatnya itu? Nah, kalau kamu nak mendoakan saudara kamu, ibu-ibu ya, adik beradik, mungkin bingung. Doa untuk wong tua, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu untuk kedua orang tua kan, hafal kalau kita ada. Doa ke anak keturunan kita, ada gitu ya. Lah hafal kita apa itu? Termasuk pasangan kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Lalu kemudian kamu ingin mendoakan saudara kamu, saudara kandung terutama, baik adik maupun kakak atau ayu, ya. Maka bisa dipakai doa Nabi Musa ini. Apa kata Nabi Musa? Rabbighfirli, ya Tuhanku ampunilah dosaku, wali akhi, dan berikan pula ampunanmu itu untuk saudaraku. Wa adkhilna, ya Allah masukkanlah kami, fi rahmatika, di dalam rahmat engkau, dalam kasih sayangmu, fi rahmatika wa anta arhamur rahimin. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pengasih dan penyayang, wa anta arhamur rahimin. Itu di ayat 51, Bu, 151. Qala Ibrahim, Musa berkata, Rabbighfirli wali akhi, wali akhi wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin. Dah ketemu doanya kan? Nah, tandailah, Bu, di situ itu doa ya. Doa untuk saudara. Tapi memang kalimat domir di sini pakai akhi, pakai apa yang didoakan doa Nabi Musa ini, doakan saudaranya dia pakai kalimat akhi. Akhi itu artinya saudara laki-lakiku. Karena memang Harun itu saudara dari Nabi Musa walaupun bukan saudara kandung, sepupunya, Bu, ya. Nabi Harun itu sepupu Nabi Musa alaihissalam. Nah, akhi. Jadi Ustaz, mana kalau nak doakan ini adik atau ayu, ganti baik akhi itu dengan apa? Kalau adik atau saudara laki-laki, baik kakak maupun adik, itu bahasa Arabnya akhi. Kalau saudara perempuan apa bahasa Arabnya? Ukhti, wali ukhti. Ya. Wali akhi, wali ukhti. Ya Allah, ampunilah dosaku, dosa saudara laki-lakiku, dan dosa saudara perempuanku. Ustaz, panjang gino, Rabbi firli wali akhi wali ukhti. Bisa disingkatkan dengan wali ikhwati, saudara-saudaraku. Ikhwati itu artinya saudara perempuan maupun laki-laki. Kalau khusus saudara laki-laki yang banyak, bukan ini tunggal ya, akhi ini tunggal. Kalau kamu adik beradik kamu cuman betino galau atau lanang galau misalnya, ya. Dah kata ada lanang, ada apa yang cewek yang perempuan tidak ada, semuanya laki-laki. Saudara ibu-ibu sekalian, maka akhi itu bisa ganti dengan ikhwani. Rabbi firli wali ikhwani, saudara laki-lakiku galau-galau, ya, yang nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kalau saudara kamu itu perempuan semua, maka gantilah Rabbi firli wali akhwati.
akhwati. Tapi kalau ada campur laki-laki dan perempuan, ikhwati. Rabbighfirli wali ikhwati wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, masukkanlah kami galau-galau. Minta masukkan ke mana? Wa adkhilna fi rahmatika, ke dalam rahmat Engkau. Baik rahmat di dunia maupun rahmat di akhirat. Nah, itu doanya Bu Ibu. Jadi ada di ayat 151 dari surat Al-A'raf, doa untuk adik-beradik. Nah, wong Palembang adik-beradik. Jadi Rabbighfirli wali ikhwati wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin. Nah, itu doanya tuh Allah Ta'ala. Nah, ini bukan doa ini yang nak kita bahas yang awal tadi doa gempa bumi ya, kayak ujungnya Saya ceritakan dulu tadi. Jadi ketika Nabi Harun mengatakan, aku tidak bersalah wahai Musa. Aku sudah berusaha mengingatkan Bani Israel agar berhenti dari menyembah berhala itu, tapi mereka tidak dengar. Sampai aku ini hampir saja dicelakai oleh mereka, hampir dibunuhnya oleh Bani Israel ini. Laju reda amarah Nabi Musa alaihissalam. Kemudian dia minta maaf dan memohonkan ampun kepada Allah. Lihat Bu, kesalahan dilakukan adalah bukan mereka yang melakukan kesalahan, Ibu. Bukan Nabi Musa yang melakukan kesalahan itu, bukan Nabi Harun yang melakukan kesalahan itu, tapi yang melakukan kesalahan maksiat itu adalah kaumnya. Tapi apa yang dibaca oleh Nabi Musa alaihissalam? Rabbighfirli. Beliau tetap minta ampun kepada Allah Taala. Mengapa? Ya mungkin beliau sadar ini kelemahan mereka, walaupun tidak berdosa gitu tapi adalah kelemahan atau salah tadi. Ngapalah tidak mampu untuk mengingatkan mereka. Ngapalah macam-macam sehingga membuat mereka itu pasti mereka pun juga merasa bersalah atas kemaksiatan yang dilakukan oleh kaum mereka itu. Nah, Allah Ta'ala. Jadi kita juga harus meniru ini segala hal musibah segala macam atau keburukan yang kita dengar, kita ketahui Ibu walaupun jauh di sana di Cianjur misalnya, tetap kita istighfar dulu kan. Astagfirullahaladzim, ampuni dosaku ya Allah. Barangkali peran kita juga ini, kita selama ini tahu misalkan tidak pernah mengingatkan saudara kita yang melakukan kesalahan sehingga mereka ditimpa musibah, misalkan seperti itu. Ada anak dari Pak Nurul Yamin yang kita bantu kemarin, yang sudah berangkat kemarin ini ta'ala umroh tanggal 7 bulan sampai tanggal 15 Jadi anak beliau ini diam di Bogor di Jawa Barat. Di Jawa Barat bukan Bogor, di mana? Di Jawa Barat. Nah, Allah Ta'ala. Jadi agak dekat lah dari Cianjur itu. Jadi aku nanya, siapa mana keadaan orang-orang di Cianjur itu sebelum betul-betul tak apa yang disampaikan di media bahwa banyak yang pindah agama. Ionian loh Adonian. Bukan, dia tinggal, aku tuh lupa di Bogor di mana. Tapi kan Cianjur kan Jawa Barat. Nah dia tuh tinggal di Jawa Barat. Aku tuh lupa di Bogor tuh di mana, tapi bukan lain kabupaten dengan Cianjur. Tapi deket lah Ibaratnya kita ini OI, Cianjur tuh Palembang. Nah dia di OI. Jadi dekat. Jadi aku tanya, Adonian itu. Sepengetahuan dia yang dekat dari wilayah itu. Jadi bukan hoak nama itu yang beredar di tadi. Nah, artinya kita juga harus banyak beristighfar. Barangkali karena kita tidak perhatian dengan saudara kita sehingga kemudian banyak terjadi kemungkaran di situ sehingga Allah berkehendak untuk menetapkan bencana. Allah Ta'ala. Jadi di samping istighfar itu kita mohon ampun kepada Allah kalau baik kita pun juga telah melakukan hal yang sama. Membiarkan hal yang sama, kemungkaran yang sama terjadi di sekitar kita biar kebaik, dan itu bisa jadi akan menjadi sebab pula seperti saudara kita ditimpa musibah, kita akan mengalami pula. Maka itu istighfar itu harus kita dahulukan. Baik, saya lanjutkan. Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala. Setelah itu Allah perintahkan untuk mengajak Nabi Musa diperintahkan Allah untuk mengajak 70 orang
Ya, 70 orang dari Bani Israel. Kalau dalam ulama tafsir menyebutkan 70 orang ini adalah 70 orang yang tidak menyembah patung anak sapi. Tidak menyembah, ya. Dia tidak melakukan penyembahan itu, tapi ibaratnya miar kebaik. Ada yang mengatakan seperti itu, ya. Jadi 70 orang dipilih ini sama tujuannya adalah diajak oleh Nabi Musa kembali ke Bukit Tursina untuk meminta ampun kepada Allah Ta'ala atas apa yang terjadi dengan saudara mereka yang menyembah patung anak sapi. Dan itu dosa mereka juga, membiarkan kemungkaran di hadapan mereka, mereka diam baik. Jadi Allah perintahkan itu. Tapi ketika di Bukit Tursina sampai, mereka ingin melakukan pertaubatan tadi. Sebelum itu mereka ngomong, "Wahai Musa, kami ini masih tidak percaya dengan Tuhan," katakanlah, dengan Allah. Coba kau minta kepada Allah agar Allah itu betul-betul menampakkan wajahnya di hadapan kami ini. Nah, ini dosa kedua mereka. Sehingga kemudian apa? Di ayat yang lain, kalau di surat Al-A'raf ini, itu Allah timpakan gempa bumi sehingga mereka mati. Tapi di ayat yang lain Allah ceritakan, Allah timpakan petir yang menyambar mereka yang 70 sehingga mereka mati pula. Nah, saya yakin bukan berbeda cerita itu, tapi dua-duanya memang mereka alami. Biasa baik kalau hujan deras, apa gempa bumi diiringi dengan kemudian ada hujan, ada petir segala macam itu kan. Nah, jadi dua-duanya itu saya yakin terjadi secara bersamaan. Ialah mereka kena gempa, ialah mereka kena sambar petir. Karena apa? Meminta melihat wajah Allah SWT, karena mereka tak yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Ragu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Nabi Musa alaihissalam kemudian berdoa kepada Allah. Nah, inilah doa tadi yang ingin saya sampaikan. Ayat 155 Ibu. Coba aku baca dulu Ibu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wakhtara Musa qaumahu 70 rajulan limiqatina. فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. Sadaqallahul azim. Aku baca terjemahnya. Dan Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk memohon taubat kepada kami. Tobat ngapo tadi? Tobat karena menyembah patung anak sapi. Atau dalam riwayat yang lain, yang 70 ini tidak menyembah patung anak sapi, tapi bertaubat memintakan ampun untuk yang menyembah berhala tadi, dan bertaubat meminta ampun karena mereka sudah membiarkan saudara mereka melakukan kemaksiatan. Pada waktu yang telah kami tentukan, ketika mereka ditimpa gempa bumi, Musa berkata atau berdoa, "Ya Tuhanku, jika engkau kehendaki tentulah engkau binasakan mereka dan aku sebelum ini. Apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang berakal di antara kami?" Itu atau bencana itu adalah hanyalah cobaan darimu. Engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang engkau kehendaki, dan engkau beri petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki. Engkaulah pemimpin kami, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat. Engkaulah pemberi ampun yang terbaik. Dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Sungguh kami kembali bertaubat kepada Engkau. Allah berfirman, siksaku akan aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki.
dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, jadi Nabi Musa berdoa, itulah doanya, doa gempa, itulah doa gempa bumi. Ustaz panjang gigo, sudah pendek dikit ya. Bagaimana cara mendeknya Bu? Kita baca dari sini. Pertama, agak lebih pendek dari yang ini. Nanti ada yang lebih pendek lagi. Kita baca mulai dari Robbi atau Robbana. Ya, Robbi tudillu biha man tasya wa tahdi man tasya. Anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Waktub lana fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirati inna hudna ilaika. Tuh, kita baca seperti itu ya Ta'ala. Ya Tuhanku, ini hanyalah cobaan darimu. Engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang kau kehendaki, dan engkau beri petunjuk kepada siapa yang kau kehendaki. Engkaulah pemimpin kami atau engkaulah pelindung kami. Maka ampunilah kami ya Allah, berilah kami rahmat, hentikanlah gempa ini atau bencana ini ya Allah. Rahmat Allah yang dipinta oleh Nabi Musa itu adalah menghentikan gempa bumi. Ya, engkaulah pemberi ampun yang terbaik, dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini, dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di akhirat. Sungguh kami akan bertaubat atau kembali kepada Engkau. Itu doa yang bisa agak pendek Bu ya. Ada yang pendek lagi, ini Rabbi anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin waktub lana fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirati inna hudna ilaika. Itu yang agak pendek lagi. Ini Ibnu Ta'ala kita baca, kita amalkan, jangan nunggu gempa bumi. Aku yakin kalau gempa bumi terjadi lupa deh. Doa ini kan lupa. Ya kita tidak biasa. Ya. Paling melolong itulah kapan gempa bumi terjadi. Gitu kan seperti itu. Tolong adalah itu paling kan seperti itu. Maka mulai dari sekarang dibaca. Syukur-syukur dengan bacaan ini gempa bumi tidak pernah terjadi di lingkungan kita ini. Gempa bumi di sini arti kegoncangan itu insya Allah bukan hanya doa ini untuk kegoncangan bumi, tetapi kegoncangan-goncangan yang lain. Ya, bencana-bencana besar yang lain membuat hati kita terguncang hebat, itu tidak akan terjadi insya Allah. Nah, silakan dipilih. Nah, agak panjang atau pendek. Ya, kalau yang agak panjang tadi, Robbi, ya, Robbi tudillu biha man tasya wa tahdi man tasya anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Waktub lana fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirati inna hudna ilaika. Atau Ustaz Pak pendek-pendek lagi. Oke. Rabbi, ya Tuhanku, anta waliyuna, sesungguhnya Engkau adalah pelindung kami, Engkau pemimpin kami ya Allah, ya. Lindungi kami, maksudnya itu kan kita nyebut Allah itu pelindung kita, kita minta perlindungan dari Allah SWT dari bencana yang terjadi ya, atau yang akan terjadi. Rabbi anta waliyuna faghfir lana, ya Allah ampunilah dosa kami. Kami tahu ini bencana ini terjadi karena dosa-dosa kami. Tidak ada bencana yang tidak diiringi oleh dosa dari penduduk negeri itu. Pasti awalannya adalah ada yang berdosa. Mungkin kita tidak berbuat, tapi kita miar ke baik. Nah itu kita nanggung dosanya juga. Makanya jangan kita heran bahwa kalau kita juga merasakan kesusahan. COVID-19 ini bencana ini global, ngapa kita rasakan? Karena kita turut berdosa. Ngapa? Banyak mungkin maksiat yang ada yang kita ketahui, tapi kita diam baik. Kita biar ke baik. Bahkan kemudian kita justru menyebabkan maksiat tadi itu berjalan dengan semakin hebat, semakin baik. Ya. Nah, insyaallah seperti itu. Nah, jadi kita berdoa kepada Allah minta ampun. Faghfir lana. Lalu warhamna, kita minta rahmat dari Allah SWT. Minta perlindungan tadi itu bagian dari rahmat. Ya, minta kasih sayang dari Allah SWT. Ya.
perlindungan, kasih sayang, rizki dan lain sebagainya. Warhamna wa anta khairul ghafirin. Kita ingatkan Allah walaupun Allah pasti ingat tentang apa sifatnya itu. Dan memang itu sifat melekat bagi Allah SWT. Perlu diingatkan, tapi saking kita kepengen mendapatkan ampunan tadi, kita ingatkan dia tadi. Wa anta khairul ghafirin. Sesungguhnya engkau ya Allah adalah zat yang sebaik-baik yang bisa mengampuni. Ya. Yang maha pengampun yang sebaik-baiknya. Pemberi maaf yang terbaik. Nah, seperti itu. Wa anta khairul ghafirin. Lalu waktu belana, ya Allah tetapkanlah untuk kami. Uktub itu tulis, kalau dalam bahasa harfiah itu tulis, kitab itu kan tulis. Uktub lana, waktu belana, ya Allah tuliskanlah untuk kami. Apa minta tuliskan? Minta tuliskan takdir yang baik saja di dunia ini. Waktu belana fi hadhid dunya hasanah. Tuliskanlah untuk kami ya Allah yang baik-baik yang terjadi dengan kami di dunia ini. Waktu belana fi hadhid dunya, dan di akhirat juga kami minta dituliskan untuk kami itu kebaikan saja. Wa fil akhirah inna hudna ilaika, sesungguhnya kami akan segera bertaubat kepadamu ya Allah. Lalu mungkin agak canggung Bu berhenti di situ ya. Ya tambahi dengan ya Rabbana ya Rabbal alamin. Tambahi di situ ya. Kalau kita cuma nak ngambil sepotong itu baik, setelah itu berhenti kita berdoa ya, doa yang lain. Tapi kalau ada rangkaian doa lain silakan tambahkan dengan rangkaian doa yang lain. Rabbi anta waliyuna fid dunya, Rabbi anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Waktu belana fi hadhid dunya hasanah wa fil akhirati inna hudna ilaika ya Rabbana ya Rabbal alamin. Nah, ini doa gempa bumi atau ya bagusnya jangan nunggu gempa bumi baru dibaca. Mulai sekarang kita baca, dan kalimatnya kan umum, tidak tersebut gempa bumi itu. Tidak disebut gempa bumi. Nah, ini tadi saya sebutkan setelah Nabi Musa berdoa seperti ini, Allah maafkan kesalahan Bani Israel itu, lalu Allah berikan kesempatan kedua kepada 70 orang yang mati tadi untuk bangkit kembali ke dunia ini. Orang pertama bisa melihat orang kedua bangkit. Yang tadi mati terlihat oleh wong pertama yang pertama kali dibangkitkan oleh Ta'ala. Yang pertama kedua bisa melihat wong ketiga yang dihidupkan kembali oleh Ta'ala. Dengan mata kepala mereka melihat yang tadi mati hidup lagi. Yang 1, 2, 3 bisa melihat yang keempat hidup. 1, 2, 3, 4 bisa melihat yang kelima hidup. Dan sampai 1 sampai 69 bisa melihat orang ke-70 hidup. Tapi dasar Bani Israel ibu Yahudi, ya, lagi ujung-ujungnya maksiat lagi, melakukan pelanggaran lagi, ya. Jadi nanti sebenarnya kalau dalam jadwal pengajian itu kita akan membaca soal Baqarah ini, ayat terkait dengan Bani Israel yang Allah ingatkan terus tentang nikmat yang begitu banyak kepada mereka yang telah Allah berikan kepada mereka, mulai dari nenek moyang mereka sampai dengan hari ini. Hari ini Yahudi sampai sekarang masih aman, masih nyaman hidupnya tinggal di Yerusalem situ ya, di Palestina situ. Masih dengan pongahnya dia mengancam jiwa saudara-saudara kita di sana. Ya. Masih hebat, masih ditakuti oleh dunia walaupun negara mereka negara kecil, sangat kecil. Ada ulama menyebutkan ini. Kalau seluruh umat Islam ini beludai Yerusalem itu, ya, seseludahan terus, tapi bukan beludahan nian keluar ke air liur nian tenggelam. Saking kecilnya orang sana tuh. Tapi dia hebat luar biasa, banyak orang takut. Perlengkapan perangnya itu hebat. Memang mereka itu dikaruniai Allah kecerdasan yang luar biasa. Bahkan sampai hari ini kita pun tidak bisa melepaskan diri dari mengkonsumsi produk-produk mereka di dekat rumah kita ini. Kalau kamu belanja ke warung-warung, ya, makanan anak-anak kita itu, Tenggo misalnya, itu saham besarnya orang Yahudi. Pepsodent itu dah baca kita melepas ke yang itulah biasa dengan berbagai macam produk. Sprite, kaget dengar lagi kalau itu musim lebaran, banyak di rumah-rumah kita itu THR, Sprite, Coca-Cola, itu punya mereka itu Bu ya. Keuntungan terbesar dari pembelian kita beli itu mereka. Tak baca kita tinggalkan itu. Memang halal Bu ya, halal boleh diminumkan, halal ya, tidak mengandung barang-barang yang diharamkan Allah. Tapi pemilik sahamnya itu yang mereka itu yang besar, keuntungannya balik ke situ.
Ya, pernah ada berita keuntungan Tenggo Sprite Coca-Cola itu terbesar menyumbang untuk dibelikan peluru untuk menembaki saudara kita di Palestina. Dulu pernah ada berita seperti itu. Nah itu saking hebatnya mereka, tidak bisa masih belum bisa kita mengalahkan mereka. Tapi insya Allah takdir Allah SWT akan berlaku untuk mereka. Rasulullah SAW telah menyampaikan, mengisyaratkan itu, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi kiamat. La taqumus sa'ah hatta yuqatilal muslim al yahud, sampai orang-orang muslim ini nanti akan dapat membunuh orang-orang Yahudi. Ketika masa itu terjadi, ya, orang Yahudi bersembunyi di balik batu. Batu berbicara, ya muslim, ta'al, kemarilah. Nih belakangku ada orang Yahudi, bunuhlah. Bunuh mati. Bersembunyi di balik pohon, pohon juga berbicara. Ya muslim, ta'al, kemarilah. Ini belakangku ada orang Yahudi, bunuhlah, sama seperti itu. Kecuali kata Rasulullah, yang tidak ngomong itu adalah illa syajaratul gharqad, kecuali pohon gharqad. Nah, kamu browsing baik, gharqad. Jadi di Google ya, Ustadz Google tadi. Gharqad. Nah, pasti akan ditampilkan pohon gharqad itu yang mana? Itu pohon orang Yahudi kata Nabi. Pohon itu kalau Nasrani kan cemara ya. Pohon Natal itu ya. Nah, kalau Yahudi itu ada pohon yang diagungkan oleh Yahudi adalah namanya gharqad. Kemudian mereka sampai sekarang ini berlomba-lomba untuk menanam pohon itu. Barangkali dalam pikiran mereka ini suatu saat mungkin baik kalau betul yang dikatakan Muhammad ini terjadi, kita bisa bersembunyi di hutan gharqad. Karena itu ya. Tapi tidak akan mungkin mencegah takdir Allah Subhanahu wa taala. Qadarullah wa ma syaa fa'ala. Yang mana yang menjadi ketetapan Allah tidak akan ada yang mampu menolaknya. Pasti akan terjadi. Nah, ini ucapan kalau kita mengalami sesuatu yang tidak kita inginkan Ibu ya. Rasulullah ngajari kita, kalau kita mengalami sesuatu yang tidak kita inginkan, maka ucapannya di antara ucapan kita adalah Masya Allah, ya, Masya Allah, wa ma syaa qadarullah wa ma syaa fa'ala. Qadarullah wa ma syaa fa'ala. Ketetapan Allah itulah yang akan terjadi. Ya, tidak akan mungkin kita bisa ngurung kenyo, menundanya lagi tidak baca. Nah, jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, jadi kalau kita ingin terhindar dari bencana, satu, jangan bermaksiat. Karena Bani Israel ditimpa gempa bumi, petir tadi yang mematikan mereka adalah karena mereka syirik kepada Allah SWT dan meminta sesuatu yang di luar batas. Minta melihat wajah Allah. Ya. Nabi Musa ibu-ibu pernah juga di Bukit Tusian awal sebelum dia nerima Taurat itu, permintaan Nabi Musa saking senangnya, bukan tak percaya, beda dengan umatnya Kalau umatnya minta melihat wajah Allah karena tak percaya dengan Allah. Tapi kalau Nabi Musa lah percaya, tapi ingin rindunya gitu melihat itu. Karena mendengar suara Allah, dia kepengen melihat dia wajah itu. Tapi Allah belum mengizinkan. Musa, kalau engkau mau melihat wajahku, kau belum baca di sekarang ini. Belum baca di dua ini. Tapi setengah memaksa Nabi Musa alaihissalam, pengen nian. Oke, kata Allah ya, kalau kau ingin melihat nian, coba kau lihat ke bukit itu, bukit belah sana. Kalau bukit itu masih ada di tempatnya, maka kau pun nanti akan bisa melihat wajah. Ternyata Allah tampakkan, ya, bukan nampakkan, kira-kira kira-kira nampak tanda kutip, minta nampak gitu ya. Apa kemuliaannya kepada bukit tadi hancur lebur. Sehingga Nabi Musa langsung ingat, langsung sadar, ini kesalahan, meminta melihat wajah Allah salah, dan dia takut kalau dia dihukum oleh Allah Taala, maka dia pingsan. Pingsan itu bukan karena bukit itu meledak lalu mengenai dia, bukan, tapi dia pingsan karena takut kalau dia mengalami hal yang sama seperti bukit itu yang hancur berantakan karena ditampakkan Allah kemuliaan tadi. Ya. Lalu setelah dia bangun, dia berdoa kepada Allah Taala, ucapan dia, subhanaka inni tubtu ilaika wa ana aulul mu'minin. Sama dengan Nabi Adam alaihissalam ibu. Nabi Adam ketika makan buah huldi, lalu disuruh ke bumi, dia berdoa apa? Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam menyesal dan bertaubat kepada Allah, tidak ada lagi nak
melanggar tadi. Sehingga sampai beliau mati dia tidak pernah lagi melanggar. Cuman sekali tadi dia melanggar ya. Lalu Nabi Yunus alaihissalam, ya, dia dimakan ikan besar itu adalah awalnya karena kesalahan dia. Apa kesalahan Nabi Yunus? Meninggalkan kaumnya sebelum masanya dulu. Kan Nabi Yunus itu diperintahkan Allah, Yunus tahanlah, ya, kau mendakwahi umatmu itu tahanlah sampai 30 hari ke depan. Kalau selama 30 hari ini mereka masih kafir, maka kau tinggalkan tempat itu, negeri itu, karena aku akan menghancurkan mereka. Pada hari ke-27 Ibu, Nabi Yunus sudah menyimpulkan duluan. Jadi menyimpulkan kesimpulan dini gitu ya. Hipotesis kalau istilahnya, baru kesimpulan awal ya, bukan setelah penelitian ya. Kesimpulan awal. Oh, ini pasti tak ada lagi ini. Uang tidak lagi nak bertaubat ini. Sebelum negeri ini hancur, lebih baik aku keluar dulu, kaki aku kena pula gitu kan itu. Akhirnya dia keluar, naik kapal di tengah laut, kapal oleng nak tenggelam. Akhirnya dia terpaksa harus terjun ke laut dan dimakan oleh ikan besar. Lalu dia sadar, ini karena kesalahan dia tadi, meninggalkan umatnya. Lalu dia ucapkan kalimatnya, Bu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia menyesal, dia memuji Allah SWT, mengakui kesalahannya, dia minta ampun Allah. Nah, Nabi Musa itulah juga, subhanaka, maha suci engkau, inni tubtu ilaika, sesungguhnya aku bertaubat kepadamu ya Allah, aku tidak lagi nak minta melihat wajahmu, cukuplah aku puas dengan mendengar suaramu baik. Nah, itu ya. Inni tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin. Sesungguhnya aku ini adalah orang yang pertama kali beriman kepadamu. Nah, jadi seperti itu. Jadi yang pertama, jangan bermaksiat kepada Allah SWT, karena setiap maksiat pasti ujungnya musibah. Baik di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat kelak. Yang kedua, yang Ta'ala, baca doa tadi. Kalau kita ingin terhindar dari bencana, baca terus-menerus doa perlindungan, baik doa tadi maupun doa-doa yang lain yang intinya minta perlindungan, minta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita ulangi doa tadi, Ibu. Apa? Rabbi anta waliyuna faghfirli. Terus wa anta Rabbi anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin waktub lana fi hadhihi dunya hasana wa fil akhirati inna hudna ilaika ya rabbana ya rabbal alamin. Baca itu. Nah, yang ketiga yang berikutnya, yang keempat, lihat sambungan ayat ini, Bu. Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran tadi. Kata Allah setelah Nabi Musa berdoa tadi, Allah berfirman, siksaku akan aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka, catat ini ya, maka akan aku tetapkan rahmatku. Allah akan menetapkan rahmat, akan dia berikan kepada siapa? Lihat, Bu, penjelasan berikutnya. Akan aku tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi bertakwa kita kepada Allah agar rahmat tetap untuk kita. Agar Allah tuliskan kepada kita hanya rahmat baik, bukan bencana kepada kita. Apa syaratnya? Pertama tadi bertakwa kepada Allah. Apa makna takwa? Ngawe ke yang diperintahkannya, meninggalkan, menjauhi yang dilarangnya. Ya, gawikan seluruh yang diperintahkan Allah, walaupun kita tidak mampu melaksanakannya, minimal niat kita. Haji, umroh, ya. Kalau apalagi haji, kita daftar sekarang, 23 tahun yang akan datang baru dipanggil misalnya, baru dapat jadwal. Mungkin kita tidak mampu, duit juga tidak mampu, 25,5 juta untuk daftar pertama di bank syariah gitu ya. Mungkin saat ini kita belum mampu, minimal hati kita lah sudah nak ke sana, itulah sudah ada tekadnya. Ya Allah, beri aku rizki yang banyak. Kalau engkau beri aku rizki yang banyak, sebagian rizki itu akan aku gunakan untuk datang ke Baitullah. Itu kan niat kita. Walaupun rizki itu belum ada, sampai kita wafat belum cukup, maka kita sudah dianggap Allah sudah mengerjakan haji atau umroh tadi. Bertakwa kepada Allah,
semaksimal kemampuan kita. Mastata'tum wa ya ayyuhallazina amanu taqullaha mastata'tum. Wa yang beriman bertakwalah kepada Allah semaksimal kemampuanmu. Nah, seperti itu. Kita tinggalkan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, kerjakan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Ibu, apa ayat berikutnya? Ya, yang menunaikan zakat. Kalau sudah cukup nisab dan haulnya, keluarkan zakat 2,5%. Bahkan kalaupun belum cukup nisab dan haulnya, kita keluarkan yang namanya sedekah. Ya, latihan untuk berzakat tadi itu sedekah. Berapa baik? Kurang dari 2,5% dari harta kita, bagus, tak apa-apa. Lebih dari situ juga tak apa-apa. Sedekah kita. Sedekah itu kalau kata Nabi SAW yang artinya lebih kurang, sedekah itu selain kita dapat pahala, Ibu, sedekah itu akan dapat menolak bala. Sedekah itu menolak bala, menolak bencana. Jadi kalau kita tidak ingin diberikan bencana besar, ya sesekali gitu ya. Walaupun tak mampu rutin, sedekah. Ada orang yang membiasakan sedekah subuh 2.000, jadilah. Nanti sebulan buka celengannya, bagikan ke fakir miskin atau titipkan ke kita, terbiasa mila kita akan sampaikan kepada yang membutuhkan. Ya, seperti itu. Pokoknya sedekah. Lalu yang ketiga apa? Ya, yang menunaikan zakat yang ketiga adalah orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Al-Qur'an ini kita baca dan harus kita imani. Kita laksanakan, kita amalkan. Lalu yang ta'ala berikutnya ayat 57 juga. Ini syarat agar rahmat Allah ditetap untuk kita. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang tidak dapat bisa baca tulis, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil, yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Artinya yang keempat tambahnya apa? Kita ikuti Rasul, kita ikuti Nabi. Nabi siapa yang Allah maksudkan? Nabi Muhammad SAW, Nabi kita. Kalau kita ingin terhindar dari bencana, tambahi dengan ikuti Nabi Muhammad SAW. Semua yang dilakukan oleh Nabi benar galau. Tidak kata yang salah. Yang penting riwayat sampai kepada kita dari riwayat hadis yang sahih. Ya, karena ada riwayat hadis yang palsu, itu tidak benar. Kalau yang riwayatnya sahih, maka itu pasti sebuah kebenaran. Lakukan itu. Ikuti. Nah, Allah jelaskan di ayat 157 di antara yang bisa kita ikuti itu adalah satu, apa yang dilakukan oleh Nabi dahulu adalah beliau menyuruh berbuat yang ma'ruf. Ngajak wong baik, payo ngaji itu ma'ruf namanya. Amar ma'ruf itu namanya, Bu. Payo kita ngaji hari ini gitu ya, seperti itu. Nah, aku udah nanya lagi ini apa namanya itu? Giliran aku apa kamu itu. Ya apa untuk bulan ini hari ini. Yang kedua, mencegah dari yang munkar. Kalau terlihat di mata kita, kata Nabi, man ro'a munkaron, kalau terlihat kepada kemungkaran, cegah dengan tangan. Kalau baca, kapan dengan tangan langsung berhenti. Berhentilah. Nah, langsung pegangan, dicekel tangannya tadi. Tapi kalau tidak baca nyekelnya, lisan. Itu berhentilah, buat yang tak benar itu, istighfar segala macam. Kalau tidak mampu juga mengingatkan, doakan dalam hati. Lalu berikutnya minta apa yang dilakukan Rasulullah, menghalalkan segala yang baik bagi mereka. Mana yang baik kita halalkan, kita anjurkan untuk dilakukan, itu dimakan. Mana yang haram kita haramkan, jangan yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Ya. Lalu apa lagi? Membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maksudnya apa minta? Tadi kemarin kita sebut Cianjur. Ya, kita mampu untuk berinfak ala kadarnya. Mudah-mudahan mampu mengurangi beban dari saudara kita, itu kita lakukan. Atau tagilah dulu jauh-jauh dari dusun kita, dari dusun, dari kampung kita ini. Aduh, di sekitar kita ada wong-wong yang kelaparan, yang kesusahan hidupnya, ya. Kita kurangi beban dia. Ya, kita bebaskan kalau pacak beban-beban dia. Nah, ini modal. Kebetulan kapan dihitung, ya, 1 tahun ini zakat mal kita 5 juta. 5 juta ini kita tunjukkan kalau ke satu orang keluarga. Nah, ini duit zakat malku, kau bermodal lah dengan ini. Nah, mudah-mudahan dengan modal 5 juta itu dia tidak lagi jadi susah. Dari mustahik jadi muzaki ujungnya kan, karena diberi modal. Nah, itu dibolehkan dalam Islam, Bu. Ya, kita berzakat kepada satu orang. Daripada kita bagi-bagi,
ya, dibagi dapat 200.000 seorang, mungkin uang banyak merasa kenyo, tapi 200.000 dibelanjokan ke Alfamart, Indomaret, dapat setengah soy. Nah, 5 juta kan baca dia jualan segala macam tadi. Itu namanya membebaskan atau tadi sebutnya membebaskan beban-beban atau belenggu. Nah, itulah kita lakukan Ta'ala. Nah, insyaallah kalau kita gawe ke apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an ayat 141 sampai ayat 157 ini, maka insyaallah Allah akan tetapkan rahmat bagi kita semua. Allah SWT akan hindarkan kita dari bencana, bala musibah bencana yang menimpa kita, ya. Mungkin catatannya ada bakal menimpa kita, tapi kalau kita gawe ke ngamalkan ayat-ayat tadi, maka Allah hapus takdir itu tadi sebelum terjadi. Kodonya itu Allah rubah, ya. Kan ada istilah kodo dan qadar. Kodo itu artinya kehendak Allah tapi belum terjadi. Nah, ini yang kita minta kepada Allah, agar kalaupun seandainya ada kodo yang Allah tuliskan sesuatu yang buruk bagi kita, tertulis di situ Laul Mahfuz itu. Nah, dengan doa kita agar Allah SWT hapuskan itu, mudah-mudahan tidak tunjukkan yang kepada kita. Ya, seperti itu. Tapi kalau sudah terjadi qadar, namanya qadarullah ma syaa fa'al. Itu yang kita sebut dengan takdir itu, ya. Jadi sesuatu yang sudah terjadi, tidak usah kita nolaknya, kita istighfar banyak-banyak dan mohon kepada Allah agar segera diangkat musibah itu. Takdir itu tadi. Kalau takdir tadi baik, tiba-tiba kita dapat rezeki yang banyak, diterima bekerja di satu tempat yang kita inginkan, yang anak kita juga misalnya tamat kuliah dan seterusnya, maka itu takdir yang baik. Banyak-banyak bersyukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya dengan syukur kita itu nikmat itu akan semakin banyak Allah berikan kepada kita. Demikian Allah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, ya. 5 atau 6 menit lagi asar, ya. Kalau 5 menit ini mungkin ada yang nak ditanyakan, kami persilakan. Kalau tidak bertanya. Ya. Ada. Jadi ada 2 doa Bu hari ini. Satu doa untuk adik-beradik, saya ulangi. Apa tadi doanya? Ayat 151. Rabbighfirli. Kalau kita ikutkan Quran dulu, ya. Rabbighfirli wali akhi wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin. Ya. Di grup ya, jadi ya insyaallah. Ya, lagi kita aku kirimkan di grup, ya. Atau ibu bisa chat foto kan, tinggal di situ. Lagi aku tuliskan di grup. Lalu doa yang kedua, doa agar bencana tidak diberikan Allah SWT kepada kita. Ya, Rabbi anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Waktub lana fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirati inna hudna ilaika ya arhamar rahimin. Atau ya Rabbana ya Rabbal alamin. Kayaknya lebih bagus tuh kalau kita sebut ya arhamar rahimin. Wahai yang maha pengasih lagi maha penyayang, ya. Jadi ini yang dapat sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mampu diamalkan taala, dan berbagi dengan saudara kita yang dah hadir, silakan diberitahu, disampaikan kembali ilmu ini. Mudah-mudahan jadi ilmu bermanfaat bagi kita semua. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudaw wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.